Oke teman-teman, selamat pagi, good morning, very good, very well. Semoga duit well. Oke, sekarang saya ada di Jalan Muhammad Toha, pintu tol Muhammad Toha. Jalur yang selalu padat merayap, macet dan padat-dedet kaditu. Jalur yang selalu ramai dengan hiruk pikuk warga daerah Muhammad Toha, dan banyak juga pendatang atau warga luar kota yang keluar dari tol pintu Muhammad Toha. Banyaknya rata-rata orang Jakarta main ke Bandung lewat Muhammad Toha. Iya. Kela aduh, meleg. Oke, ini kalau belok kiri kita ke daerah Mekarwangi. Alah si liang badagi. Aduh, sini gede ki liang teh di kota liang teh gede ki. Aduh. Nah, ini adalah salah satu penyebab kemacetan di Jalan Muhammad Toha ya teman-teman, selain pintu tol tadi ya. Loba polisi cepet liar, aduh. Banyak polisi cepet yang lebih mengutamakan orang yang mau belok yang ngasih duit daripada lalu lintasnya. Jadi mereka masa bodoh teuing lah macet oge. Yang penting duit. Sangat disayangkan ya. Dan ini jujur aja, saya mau info aja nih buat teman-teman yang dari luar kota. Jalan Muhammad Toha ini salah satu jalan yang punya jebakan ya teman-teman. Sangat amat menjebak. Jangankan warga yang pendatang atau para wisatawan yang mau main ke kota Bandung, orang Bandung sendiri sering kejebak di sini teman-teman. Jebakannya seperti apa? Nanti di depan saya akan kasih tahu jebakannya ya teman-teman. Ini soalnya lagi macet, padat, mau mobil kecil, mobil besar, bahkan sampai ini Trans Metro Pasundan. Nah, bahkan bus Trans Metro Pasundan juga kena macet kalau di sini mah. Apalagi motor di sini nggak bisa sulap-selip, rada hese sulap-selipannya. Jalur ini banyak yang terkecoh ya teman-teman. Kalau jalur ini tuh sebetulnya kita nggak bisa lurus ya teman-teman. Maksud saya lurus nanti di perempatan. Di depan itu ada perempatan teman-teman, perempatan yang kalau kita belok ke kiri sama ke kanan itu kita kan balik ke jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman. Sedangkan kalau Muhammad Tohanya sebetulnya lewatnya lurus ya teman-teman. Jadi di depan itu nanti lampu merah, kita itu tidak boleh langsung lurus teman-teman. Banyak yang terjebak teman-teman. Banyak yang terjebak langsung lurus. Ternyata di depan sudah ada Bapak polisi, Pak Pol, yang sudah menanti kita dengan senyum manis manjanya teman-teman. Manis manja. Dia biasanya nangkring di depan sambil nungguin kita ngumpet-ngumpet. Nanti tahu-tahu kita ngelanggar cilukba jadi situ guys, ditilang pokoknya nama. Nah, itu di depan ada lampu merah. Nanti saya akan tunjukkan kalau belok ke kanan itu boleh langsung ya teman-teman. Tinggal berhenti di lampu merah, lampu hijau, tanda ke kanan boleh. Nah, ini salah satunya nih. Ini yang saya bilang tadi, polisi cepet kan. Ayo hoe, mengkol dipajukeun. Nah, ini lampu merah di depan itu teman-teman. Lampu merah di depan. Kalau ke kanan kita bisa langsung ya teman-teman. Tapi kalau kita mau lurus, saya akan kasih tahu caranya supaya teman-teman tidak terjebak teman-teman di sini. Nah, kalau mau lurus ke sana, lurus ke Jalan Muhammad Toha, teman-teman jangan ambil jalur tengah. Itu ditutup teman-teman. Nah, ini ditutup. Kita ambil belok kiri. Nah, jadi yang lurus, yang belok sini ini khusus yang mau ke kanan. Kita ambil dulu ke sini, kita belok kiri dulu. Kita belok kiri. Nanti kita di depan bisa putar balik teman-teman. Nah, ini putaran baliknya nggak terlalu jauh ya teman-teman. Oh ya, by the way, saya juga ini sambil coba ya, saya coba nyobain aplikasi tetanggaku ya. Kemarin di Jakarta kita nggak dapat order ya, kayaknya customernya belum ada. Apakah akan terjadi hal yang sama juga di Bandung? Waduh, loba budak NMAX loba budak NMAX. Anak NMAX lagi touring kayaknya. Oh iya, waduh, klub NMAX mantap. Nah, ini kita putar balik di sini. Nah, kita putar balik sini. Nanti di depan kita baru belok kiri teman-teman.
Aduh batuk. Nah ini di depan kita baru belok kiri teman-teman. Nah ini patokannya pokoknya sebelum pom bensin ya, sebelum pom bensin kita belok kiri. Si bapak kekebutan, licik, mentang-mentang ngebuka jalan. Nah, terus pak, punten pak, punten. Nah ini kita nanti kalau mau lurus ke Muhammad Toha nanti bisa belok kiri ya teman-teman. Nah ini nanti kalian langsung belok kiri aja kalau kalian mau langsung lanjut ke Tegalega atau ke alun-alun. Jadi jangan lurus langsung ya, kalau lurus langsung biasanya suka ada polisi ya teman-teman. Dan ini kemungkinan saya juga akan belok ke kiri teman-teman, karena kalau lurus ke bypass ya teman-teman, itu nanti kita akan ketemu lampu merah paling lama di dunia teman-teman. Nah ini belok kiri, memang kalau suasana di sini lalu lintasnya ya seperti inilah teman-teman, macet, padat. Nah ini baru bisa kita lewat sini teman-teman. Nah biasanya suka ada anggota polisi yang berjaga di sini teman-teman. Kita melanggar ya sudah ditewak. Waduh, tadi anak NMAX, sekarang anak Harley pada naik motor, kayaknya mau touring. Berbicara soal Harley, saya entah kenapa ya, jujur aja kurang respect ya sama anak-anak Harley itu. Karena anak Harley itu biasanya entah kenapa kok arogan sekali ya. Apalagi kalau mereka itu touring, arogan sekali di jalan. Mereka tidak peduli dengan pengguna jalan yang lain. Maunya pokoknya jalan punya saya gitu. Heran saya. Padahal menurut saya pribadi, apa sih yang spesial dari mereka? Sama-sama kok, kita juga, mereka bayar pajak, kita juga bayar pajak kok, sama gitu istilahnya. Malah terkadang justru malah kita yang warga sipil ini malah lebih sering mengalah sama mereka ya teman-teman, karena biasanya kalau anak Harley ya entah kenapa ya kok mungkin mereka ada yang membackup ya teman-teman. Jadi terkadang mereka itu suka seenaknya, suka ugal-ugalan. Saya pernah sekali waktu itu saya lagi jalan-jalan sama keluarga, sama anak istri. Kebetulan kita mau ke daerah Lembang, kita mau ke, ya biasa Lembang kan banyak tempat wisata ya teman-teman, banyak di sana tempat wisata. Kebetulan saya lewat UPI waktu itu, saya lewat UPI. Nah saya nggak tahu tuh, tiba-tiba ada di belakang saya tuh ada rombongan Harley ngebut lah. Nah kebetulan posisi kan saya mobil di tengah ya, namanya jalan pikir kita kosong ya, nggak ada apa-apa kan, bebas ya. Saya mau di tengah, mau di pinggir. Mereka tiba-tiba nyusul saya, lalu mereka bilang, minggir woi, minggir lah. Saya buka jendela, saya bilang, emang jalan punya bapak lu? Waduh, langsung saya digeruduk sama mereka. Saya bilang, lah ini jalan umum kok, saya bilang gitu. Ya kamu kalau misalkan mau nyuruh kita minggir ya caranya yang sopan dong. Klakson kayak apa kayak kita juga bakal tahu kok. Dan untuk meminggirkan mobil itu kan tidak semudah meminggirkan sepeda motor teman-teman. Kita asal banting setir, nanti ternyata si anak Harley-nya lewat kiri, nabrak pula gitu kan. Kita kan harus pelan-pelan teman-teman. Kita juga harus melihat medan di pinggir itu ada apa. Kita ngikutin kemauan mereka langsung minggir, nggak taunya di sebelah kiri kita ada angkot, nabrak deh kita. Sedangkan kalau kita nabrak, mereka mana mau tanggung jawab ya kan. Karena banyak kasus mereka nabrak orang juga sampai meninggal, kabur aja, pergi aja, cuek aja. Setelah viral baru mereka minta maaf, tanggung jawab gitu kan. Ya begitulah, mentang-mentang punya duit ya teman-teman. Ini kayaknya kok si tetanggaku ini masih anyep-anyep aja nih. Ini mana nih? 11 kilo. Jauh juga ternyata. Jalan Soekarno-Hatta. Saya sambil jalan aja ya teman-teman. Oke, ini kalau kita ke kiri itu daerah Tegalega ya teman-teman, daerah Tegalega. Berbicara soal anak motor ya teman-teman, anak motor. Saya juga dulunya saya anak motor juga teman-teman. Saya mantan anggota HPCI ya teman-teman, Honda PCX Club Indonesia teman-teman. Makanya ini PCX-nya masih PCX jadul ya teman-teman. Cuma dulu saya sama anak-anak PCX tidak pernah tuh
touring merasa motor kita eksklusif dibandingkan motor yang lainnya teman-teman, karena dulu itu kan PCX itu kan masih sangat bisa dibilang langka ya teman-teman. Jarang orang-orang punya PCX ya teman-teman, karena dulu harga PCX itu saya ingat mahal banget ya. Untuk motor begini aja harganya dulu saya beli itu sekitar 40 jutaan ya teman-teman, 40 juta ya. Tapi nggak pernah tuh kita yang merasa arogan di jalan, tuh biasa-biasa aja gitu, nggak pernah gitu. Kita selalu menghargai hak pengguna jalan yang lain, kita nggak pernah ugal-ugalan. Bahkan kalau ada yang nyebrang, kita selalu berhenti, kita dahulukan orang-orang yang nyebrang ya teman-teman. Nah, ini adalah jalan pelajar pejuang teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke daerah Tegalega, ini salah satu jalan yang cukup enak untuk dilalui ya teman-teman, daripada kita lewat ke Soekarno-Hatta ya teman-teman. Di sini sih kalau daerah sini sih jarang ya untuk tempat oleh-oleh, jarang. Di sini banyaknya rata-rata daerah perkantoran teman-teman. Daerah perkantoran. Ini ngomong-ngomong kok si si tetanggaku sepertinya adem ayem aja. Tidak ada tanda-tanda kehidupan para customernya. Mang mie ayam. Jadi lapar, euy. Nah, kalau kalian mau cari mobil bekas, di sini ada Narifan Motor ya teman-teman. Bukan promosi ya, karena saya nggak di-endorse. Cuma setahu saya Narifan Motor itu salah satu pionir penjualan mobil bekas berkualitas di Bandung ya teman-teman. Berbicara juga mengenai polisi cepet ya teman-teman, saya jujur aja kadang suka sebel sama polisi cepet itu. Terkadang mereka itu nggak selalu bisa mengurai kemacetan ya, malah terkadang mereka itu menambah kemacetan ya. Soalnya mindsetnya mereka itu yang sekarang ya, yang saya perhatikan ya, ini saya pribadi saya perhatikan, mereka itu lebih mementingkan orang yang mau belok ya. Jadi yang penting duit gitu. Mereka nggak peduli tuh kondisi lalu lintas macet atau gimana. Waduh, ada rekan Maxim tuh, kayaknya ngebut, kayaknya dapat order. Kebetulan tadi juga saya beberapa kali ketemu sama polisi cepet ya, dan memang agak menyebalkan sih teman-teman. Agak menyebalkan, membuat jalan jadi macet. Dan biasanya mereka kalau ditegur lebih galak mereka teman-teman. Kalau berbicara masalah jalan yang banyak jebakan tadi selain di Muhammad Toha, kayaknya sih nggak ada lagi ya teman-teman, jarang juga sih. Sama paling ini ya teman-teman, jalur yang paling sering dilanggar itu adalah jalur Gatot Subroto ya teman-teman. Gatot Subroto yang mau ke TSM. Biasanya yang ke arah Binong itu, para pengendara motor biasanya mereka lebih memilih untuk melawan arus ya teman-teman. Waduh, kabur hijau. Wah, kita nggak sempat. Oke, kita berhenti aja di sini. Sip lah. Sambil bisi di Sada ya. Jalan Cibuntu. Aduh, ada yang nyanyi. Mudah-mudahan nggak kena copyright ya teman-teman. Ada yang karaokean, takutnya copyright. Saya akan skip dulu ya teman-teman. Oke. Ini daerah Laswi teman-teman. Kalau di sini sudah mulai ya untuk kuliner juga cukup ada ya. Tapi di sini memang daerah sini ini campuran ya, antara perkantoran sama daerah kuliner ya teman-teman. Kalau kita belok ke kiri itu banyak kafe-kafe. Nanti mungkin saya akan buatkan episode terpisah ya teman-teman. Saya akan buatkan episode kafe-kafe yang enak, yang cozy di Bandung ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan episode terpisah. Ya gini lah, kalau daerah sini nih lampu beremnya loba, banyak banget. Sampai nanti ke daerah Gatsu ya teman-teman, itu lampu merahnya banyak banget. Sambil menunggu orderan masuk. Apa nih? Kalau yang order nyocol memang alamatnya jauh-jauh ya teman-teman. Alamatnya jauh,
Oke, kita lanjut. Saya dapat info katanya kemarin promo si ijo katanya diperpanjang ya teman-teman. Jadi waduh, makin berat aja nih perjuangan kita nih teman-teman. Seperti minggu lalu ya teman-teman, sama sekali waktu pas si ijo ada promo, aduh nggak dapat sama sekali teman-teman. Itu awal-awal promo ya teman-teman. Oke, kita naik ke jalan layang Laswi ya teman-teman. Ini adalah jalan layang yang bukan pertama kali, baru jadi ya teman-teman, baru selesai dibangun ya teman-teman. Jadi sebetulnya jalan layang ini kalau menurut saya nggak terlalu ngefek-ngefek banget sih ya, tapi ya lumayan lah, bisa sedikit mengurai kemacetan ya. Karena untuk yang jalan lurus biasanya kan kita paduk-duk di lampu merah situ ya, lampu merah Simpang Gatsu situ ya teman-teman. Sekarang kita bisa tinggal lurus ya. Kalau justru malah menurut saya kalau jalan layang yang benar-benar nggak terlalu fungsi ya, nggak terlalu signifikan terasa fungsinya, itu jalan layang yang di Antapani teman-teman. Karena tetap aja kok macet-macet aja, sampai bahkan macetnya bisa sampai ke Arca Manik teman-teman. Efeknya tuh nggak terlalu signifikan, malah jalannya tuh jadi sempit teman-teman. Karena aduh apa nih, Ranca Manyar jauh, order kakap tapi harus ke Ranca Manyar, wah enggak deh, jauh woi. Nyari yang auto yang deket-deket aja. Nah kalau di sini itu banyak bengkel buat ketok-ketok magic banyak teman-teman. Oh iya, kembali lagi bicara mengenai jalan layang. Kalau jalan layang yang di Antapani itu menurut saya kurang fungsional. Karena apa? Yang pertama, tetap macet, daerah Antapani tetap macet kok. Bahkan sekarang makin panjang sampai ke Arca Manik. Aduh. Agak shaky. Dan sekarang apa ya tadi saya mau ngomong apa jadi lupa jadi poho orang mau jalan layang, jalannya tuh jadi sempit teman-teman, jadi sempit. Terus apa, lalu lintas kendaraannya juga masih tetap sama, malah terkadang macetnya sampai ke Arca Manik teman-teman ya. Ya paling satu-satunya jalan layang yang saya rasakan cukup ada manfaatnya itu cuma jalan layangnya di Kiara Condong ya teman-teman. Yang jalan layang di Kiara Condong ini tadinya jalan searah teman-teman, sekarang difungsikan lagi kembali menjadi dua arah, daerah jalan Sukabumi ini teman-teman. Aduh. Jalannya bergelombang sekali, sambil menunggu order. Daerah mana ya? Warung Ibu Nunung. Oh, Provinsi Jawa Barat, kabupaten biasanya nih. Gila ya, maksudnya jauh-jauh. Ini tetanggaku nih sama sekali nggak ada tanda-tanda nih. Anyep-anyep aja nih si tetanggaku nih. Oh iya, satu lagi sebetulnya ada sih, satu jalan lagi yang bisa bikin jebakan tuh ada di daerah sini teman-teman. Cuma mungkin nanti saya akan bahas ya teman-teman, atau kita coba aja, kita coba ke sana ya teman-teman. Nanti saya akan ambil jalurnya dari arah yang sebaliknya teman-teman, karena kalau saya ambil dari arah normalnya nanti saya bisa kena tilang teman-teman. Oke teman-teman, ini menuju jalur jebakan satu lagi ya teman-teman. Ini lokasinya ada di daerah Cicadas. Nanti lokasinya itu pas di samping Polsek Padasuka ya teman-teman. Itu salah satu jalur jebakan juga ya teman-teman. Biasanya jalur itu dipakai sama bis dari Cicahem, dari terminal Cicahem yang mau putar balik ya teman-teman. Dan biasanya orang-orang yang nggak sabar atau yang nggak tahu pengen cari cepet biasanya suka ngambil motong ke jalur itu ya teman-teman. Nah ini jalurnya ada di depan teman-teman. Biasanya mobil-mobil atau motor suka keluar dari situ. Nah ini dia teman-teman, ini jalur yang biasa dipakai sama bis untuk muter ya teman-teman. Nah ini jalurnya,
biasanya kalau yang nggak paham, yang nggak tahu, mereka kan masuk lewat sini teman-teman, lewat jalur situ teman-teman. Saya akan tunjukkan gimana caranya untuk ke sana teman-teman ya. Jadi biasanya masuknya dari jalur situ, nanti dia akan keluarnya di seberang teman-teman, di Jalan Suci. Dan di Jalan Suci itu biasanya suka ada polisi yang sudah nunggu ya teman-teman di sana ya. Saya pernah juga lewat situ dulu, saya pernah lewat situ, saya belum tahu, saya kena tilang situ teman-teman. Nah, yang tidak sabar nanti akan muncul di sini setelah lampu merah teman-teman. Setelah lampu merah ini ya teman-teman. Nah, biasanya polisinya itu suka diam di sini lampu merah. Nah, saya ditilang di sini teman-teman. Nah, ini adalah jalur untuk putar balik bis yang dari Terminal Cicahem ya teman-teman, untuk jalan ke timur. Ya, karena kalau untuk Terminal Cicahem itu kan khusus bis yang untuk menuju ke Jawa ya teman-teman. Nah, nanti keluarnya lewat sini teman-teman, lewat sini. Nah, yang tadi saya tunjukin teman-teman. Jadi ini cuma satu arah, tidak bisa dua arah ya teman-teman. Gitu teman-teman. Tadi saya putuskan untuk aplikasi tetanggaku batal saya pakai buat narik karena dia tiba-tiba close dengan sendirinya ya teman-teman. Close dengan sendirinya, entah kenapa, mungkin karena nggak ada orderan, close dengan sendirinya. Jadi untuk episode kali ini sampai sini aja dulu teman-teman. Saya akan lanjut lagi, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik-topik yang insya Allah akan menarik teman-teman ya. Dan seperti biasa, kalau nanti saya nggak ngojek ya, saya mungkin akan traveling atau biasa kulineran ya teman-teman. Karena saya memang hobi selain ngojek ya traveling sama kuliner. Jadi untuk episode kali ini sampai sini aja dulu. Jangan lupa kalau kalian mau komen-komen, silahkan komen-komen aja di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Jaga diri kalian, jaga kesehatan, dan jangan lupa mandi dan cuci kaki ya teman-teman. Bye bye.